Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama hasilnya? Pengaras tak pakai pengaras sama hasilnya? Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyus shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji at-tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bittaqullaha rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, atau lebih tepatnya calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu, ikhwan wa akhwat yang hadir di Masjid Arba'un Nas Universitas Riau ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, di petang hari Kamis ini kita diizinkan Allah untuk berada di salah satu rumahnya ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah beri dapat kita syukuri sehingga semakin lama semakin diberi, karena Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat kepadamu. Ini kesalahan teknis sama saya. Harus dibuka. Dia dekatkan. Nanti kita makan. Baik. Semoga selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad alaihi afdhalus salati wa atamus salam, yang kita datang pada majlis ini untuk menyantap hidangannya berupa hadis-hadisnya yang dikumpulkan oleh seorang ulama, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Semoga selawat dan salam itu semakin membuat kita semakin dekat kepadanya, karena Nabi mengatakan aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepadaku tempatnya pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Dan kita juga berharap
dengan selawat dan salam doa kita dikabulkan. Karena Nabi SAW pernah melihat seorang berdoa tapi lupa mengucapkan alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah. Nabi mengatakan ajilar rajul, ini orang tergesa-gesa. Idza da'a ahadukum falyahmadillah wal yusni alaihi thumma yusalli alayya. Apabila seseorang berdoa, maka hendaklah dia memulai dengan alhamdulillah, memuji dan menyanjung Allah tabaraka wa taala, dan kemudian berselawat kepadaku. Oleh itu Imam Ibnul Qayyim menyebut bahwasanya selawat itu menyebabkan doa kita cepat dikabulkan Allah SWT. Karena kita sekarang ini tentu berdoa, berharap semoga, Masya Allah, saya jadi tambah semangat. Nah, barakallahu fiik. Makasih. Dan terima kasih juga buat yang bawa. Jazakumullah khairan katsiran. Ini luar biasa ini. Awalnya setengah semangat, sekarang full semangat. Masyaallah. Masyaallah. Terima kasih. Kemudian kita berdoa pula untuk ayah ibu, orang tua kita, karib kerabat, handai tolan dan sahabat kita, para ulama, para guru, ustadz kita dan ustadzah kita, nyai, kiai, buya, umi, pokoknya semua yang pernah berjasa pada kita, walaupun hanya satu huruf yang diajarkan. Semoga Allah berikan kepada mereka balasan yang tak terkira. Karena dari satu huruf itu kita bisa mengenal banyak yang lain. Khususnya Imam An-Nawawi rahimahullah, yang hari ini kita belajar kepadanya. Kemudian saya teringat sahabat saya juga, guru kita di sini yang baru meninggalkan kita. Banyak kesan, banyak cerita-cerita indah bersama beliau di masjid ini, yaitu Ustadz kita Tajuddin Al-Hafiz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah berikan kepadanya rahmat yang melimpah, ampunan yang tak terkira, dan semoga kita di saat dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ikhwani wa akhwati fillah, kita baru selesai di berapa bulan yang lalu ya? Bulan yang lalu ada? 5 bulan yang lalu. Masya Allah. Iya, sebelum hari raya, sebelum puasa. Sebelum puasa, insya Allah pasti lupa. Iya, hadis yang ke-40 kemarin, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, idza amsayta fala tantadhiru, idza asbahta fala tantadhiru al-masa. Afwan, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadi kamu di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sedang musafir dalam perjalanan. Tidak ada masa untuk berlama-lama karena waktunya sangat terbatas. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, iza asbahta fala tantadhiru masa. Bila berada di waktu pagi, jangan tunggu petang. Wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Apabila kau berada di waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-41. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsu al-hadi wal arba'un. Al-hadi wal arba'un.
Hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat, anak sahabat. Ayahnya Amr ibn al-As, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di masa Umar menjadi gubernur di Mesir, kemudian di Syam. Beliau terkenal dengan orang Arab super cerdas. Di masa itu ada 4 orang Arab super cerdas. Salah satunya adalah Amr ibn al-As. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Segala tugas-tugas yang sulit-sulit biasanya beliau punya solusi-solusi yang melapangkan masalah. Anaknya Abdullah ibn Amr ibn al-As termasuk salah satu dari penulis wahyu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menulis hadis-hadis Nabi di samping menulis Al-Qur'anul Karim. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara haditsan minni illa Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Tidak ada seorang pun sahabat yang hadisnya lebih banyak dariku, kecuali mungkin Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Fa innahu kana yaktub wa la aktub. Karena dia dulu menulis, saya tidak menulis. Makanya yang menulis nanti pasti lebih banyak terbawa daripada yang tidak nulis. Kecuali hafiz seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekali dengar langsung hafal. Tapi kalau kita sekali dengar langsung sekali dengar kita langsung tidak ingat. Nah, ma'asyiral ikhwati al-akarim wal akhawati al-karimat rahimanillah wa iyyakum. Abdullah bin Amr al-As ketika menulis segala sesuatu dari Nabi alaihi salatu wassalam, akhirnya ditegur oleh para sahabat dari kalangan muhajirin yang senior. Ataktub wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallam wa huwa yaghdab wa huwa yahzan atau nahwu dzalik. Apakah kamu menulis segala sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau bicara bisa saja dalam keadaan saat marah, bisa dalam keadaan bersedih dan sebagainya. Lalu disampaikannya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub walladzi ba'atha nafsu Muhammadin biyadihi." Tetap tulis, sebab demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, la yakhruju min hadza illa haqq. Tidak satu pun yang keluar dari mulut ini kecuali hak. Oleh itu hadis sudah ditulis sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tentu saja tidak seperti yang kita baca di kitab Arba'in Nawawi ini, karena mereka tulisnya tidak diklasifikasi, tidak dipilah-pilah, semuanya apa yang disebut Nabi dituliskan. Masyaallah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Beliau juga seorang sahabat muda yang sangat bersemangat dalam beribadah, sampai dia minta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengkhatam Quran sekali sehari. Tapi Nabi tidak izinkan. Nabi nasihati dia jangan lebih dari sekali 3 hari. Jangan lebih dari sekali 3 hari. Nabi awalnya menasihati sekali sebulan. Dia bilang saya lebih kuat lagi. Sekali 20 hari, lebih kuat lagi dari itu. Sekali 7 hari, masih bisa lebih dari itu. Sekali 3 hari.
Masih bisa, kata Nabi, la, tidak boleh lebih dari itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau saking rajinnya beribadah, sampai-sampai lama menikah, dinikahkan ayahnya, tak disentuh-sentuh istrinya. Gimana nanya tuh istri? Siang puasa, malam tahajud. Akhirnya ditanya oleh ayahnya ke menantunya, "Kaifa tajidina Abdullah?" Bagaimana menurutmu Abdullah? Ni'mar rajul, laki-laki yang luar biasa. Walakin mundu dakhaltu hadzal bait lam yarfa' hadzal lihaf. Tapi sejak kami menikah belum pernah dia mengangkat selimut ini. Ini bahasa hikayat ini. Kinayah. Yang belum menikah tidak paham. Rata-rata belum menikah jadi tidak paham. Nah, belum pernah mengangkat menyingkap selimut ini. Paham maksudnya? Biar paham nikah dulu. Nah. Ya malam salat, siang puasa. Tidak ada waktu untuk ini. Lalu Nabi SAW menyebutkan kepadanya, inna li nafsika alaika haqqah. Dirimu punya hak terhadapmu. Wa inna li ahlika alaika haqqah. Istrimu punya hak terhadap dirimu. Oleh sebab itu jangan berlebihan dalam beribadah tersebut. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat rahimanillah wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh beliau Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini jam mati ya. Awak salah tengok. Nanti tiba-tiba azan maghrib awak belum selesai. Baik. Jam berapa sekarang? Hah? Jam 5. Weh, antum salah jamnya enggak? Baru selesai asar sudah jam 5. Oh iya, antum enggak salah. Kita sampai jam? Enggak ada jam 30. Oh, 5.30 menit. Ah, ya. Alhamdulillah. Masih panjang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang di antaramu hatta yakuna hawahu, sampai hawa nafsunya taba'an lima ji'tu bihi, mengikut apa yang aku bawa. Sampai hawa nafsunya mengikut apa yang aku bawa. Hadisun hasanun sahih. Imam Nawawi menyebutnya hadisun hasanun sahih. Ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Diriwayatkan kepada kami dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah dengan sanad yang sahih. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah, tapi Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam mengatakan hadis ini secara sanad tidak sahih. Dalam hal ini Imam Nawawi rahimahullah keliru menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Tetapi maknanya sahih. Bahwasanya seseorang tak akan sempurna imannya sampai mengikut hawanya, tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Didukung lagi dengan ayat Allah SWT, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Tahukah engkau hai Muhammad orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sembahannya. Orang yang menurutkan hawa nafsunya sampai mendurhakai Allah Tabaraka wa Ta'ala, meninggalkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW,
syariat, maka orang ini sama dengan menjadikan ilahnya hawa nafsunya, menjadi sembahannya. Maka saudara kiram dirahmati Allah. Nah, Nabi SAW mengingatkan ini kepada kita, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang. Kenapa kita katakan seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya, kenapa kita mengatakan la yakmulu imanu ahadikum, tidak sempurna imannya? Kenapa tidak dinafikan tidak beriman sama sekali? Kalau tidak beriman kan berarti kan orang Islam dia. Tapi di sini tidak sempurna iman. Sebab ikhwan ya akhwati fillah, seseorang yang bersyahadat, yang beriman pada Allah dan Rasul, bisa saja dalam masalah tertentu dia mengikut hawa nafsu. Tapi dalam banyak masalah lain dia ikut yang dibawa Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka dikatakan tidak sempurna imannya sampai hawanya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang dibawa oleh Nabi itu apa? Yang dibawa oleh Nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Al-Quran dan Sunnah. Iya. Ada yang lain? Al-Quran dan Sunnah. Yang disebut dengan asy-syariah. Asy-syariah. Jadi sampai seseorang tidak sempurna imannya sampai hawa nafsunya mengalah kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibuat contoh? Bisa dibuat contoh? Contoh di saat Nabi alaihi salatu wasallam hijrah dari hijrah Nabi dari mana? Makkah ke Madinah. Kok pada lupa semua namanya? Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Sesampai di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa orang Madinah memiliki 2 hari besar yang mereka rayakan. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah, yaitu hari Mahrajan dan hari Nairuz. Nah, Nairuz adalah awal tahun, perayaan awal tahun, sebagai tanda bahwa kita sudah panjang umur apa pendek umurnya. Perayaan di awal tahun, memulai tahun baru, yang dulu diadopsi dari perayaan orang-orang Persia, orang-orang Babilonia, yaitu merayakan awal tahun dalam istilah mereka pakai tanda syukur. Yang kemudian yang kedua adalah Nahrajan, yaitu hari perayaan musim panen raya, dan juga disebut sebagai tanda bersyukur. Menurut tuan dan perempuan, orang Madinah mencintai tidak hari rayanya itu? Dicintainya tidak? Suka tidak hari raya? Masa tidak suka? Pasti kita suka hari raya karena ada pekan raya, kemudian ada baju raya, ada kue raya, ada semua raya, iya kan? Pasti suka. Tetapi Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan,
Innallaha qad abdalakum idaini khairan minhuma. Allah Subhanahu wa taala telah mengganti 2 hari raya itu dengan 2 hari raya yang lebih afdal, lebih utama dari keduanya. Kalau ikut hawa kan cuma per hari raya, hanya tradisi, hanya adat istiadat, turun temurun. Apa salahnya? Sah? Ini hanya sifatnya tradisi. Kami tidak menganggapnya perayaan agama, ya Rasulullah. Ini adalah perayaan tradisi nenek moyang kami. Kami bergembira pada hari raya itu. Tetapi apakah orang-orang Ansar punya alasan seperti itu? Tidak. Ketika Nabi katakan Allah sudah mengganti hari raya ini dengan hari raya yang lebih baik, Idul Fitri wa Idul Adha. Sejak itu mereka tidak merayakannya lagi. Apa sebab? Mereka tahu bahwasanya tidak sempurna iman sampai mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap tidak kira-kira? Kan ini masalah. Kita hari ini kaum muslimin dan muslimat kalau sempat Nabi datang sekarang ni, kan hari raya kita hari Idul Fitri dan Idul Adha. Nyata di kampung kita ada hari-hari raya. Kalau di Bangkinang, ada Bangkinang sini, misalnya ada Bangkinang. Misalnya Balimau Sakai, Balimau apa? Balimau Kasai menjelang Ramadan. Sah? Jelas? Ya, kita akan tetap bertahan. Ini namanya tradisi nenek moyang. Dia merayakan siapa? Umat Islam. Menyambut bulan Ramadan. Kita akan mempertahankan. Ini kan tidak masuk bagian agama, tapi menyambut Ramadan namanya. Menyucikan diri katanya. Betul kan? Berarti kita belum taba'an lima ji'tu bih. Hawa kita masih berkait dengan keinginan kita. Karena ini hari itu kita bergembira. Bahkan ada yang mengundang artis ibu kota. Subhanallah, menjelang Ramadan artis ibu kota. Acara band dan organ tunggal yang mengundang petir tunggal. Kemudian baduo dia teban, batigo dia teban. Laki-laki perempuan hanyut-hanyut naik di atas benan. Menyambut bulan Ramadan. Dan seterusnya malah. Kalau menurut orang-orang yang jualan minuman keras, di hari Balimau itu paling laku keras. Minuman keras di hari Balimau laku keras. Jelas ya? Tapi antum punya alasan nanti kan maksiat, dihilangkan maksiatnya. Memang aslinya ini tradisi yang tidak disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda beriman, ditinggalkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut Ramadan bukan dengan Balimau, bukan dengan Balimau Kasai, mandi-mandi di tengah Sungai Kampar, atau bukan dengan petang megang. Itu petang megang ini yang Melayu punya. Petang megang. Sehingga mohon maaf, di menjelang Ramadan itu tidak sedikit orang yang secara beramai-ramai meninggalkan salat. Asar nak salat. Karena jadi panitia inti, mempersiapkan segala kegiatan. Sah? Tidak salat asar. Maghrib dan Isya mungkin dijamak subuh besok. Ma'asyarul kiram. Nabi SAW mengatakan Allah telah mengganti hari raya itu dengan yang lebih baik. Idul Fitri wa Idul Adha. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawanya mau mengikut apa yang aku bawa. Ada contoh lain? Ini awak kena tembak semua nampak. Ya kita kan contohnya harus aplikatif di zaman kita. Kalau di zaman Nabi banyak.
Contohnya tadi kan, Nabi anulir kebiasaan turun-temurun. Berat apa ringan itu? Kebiasaan yang turun-temurun. Andainya sekarang, tonton kalau tamat pakai wisuda, ada wisuda, saat yang nanti. Kalau dibuat votingnya atau polling, apa namanya? Polling 99% mahasiswa-mahasiswi pasti senang di wisuda. Mungkin yang 1%-nya termasuk saya yang tidak suka di wisuda. Saya tidak suka lagi di wisuda karena ada selesai, masih di wisuda lagi. Sekarang mau wisudanya. Nah, pasti suka. Ini kan tradisi turun-temurun nih kan? Kan turun-temurun ini. Artinya lulus tidak ada kaitannya. Antum sudah lulus, sudah selesai. Nilai tidak ada kaitan dengan wisuda. Iya. Ada penilaian wisuda kan tidak ada. Tidak masuk dalam belangko nilai. Nilai wisuda A, B, C kan tidak ada. Betul kan? Disebutkan ijazah di wisuda tanggal sekian juga tidak. Kalau tidak wisuda, berkurang nilai sarjananya juga tidak. Betul kan? Tapi karena ini tradisi, kalau tak di wisuda, bisa Anda memecat orang tua sebagai orang tua. Ya, minta uang wisuda katanya. Tidak ada fitina. Ayah berhenti jadi ayah saya. Akibat tidak kasih uang wisuda. Percuma jadi ayah katanya. Uang wisuda aja tidak terbayar. Ya tak? Nah, ini tradisi. Andai ini kita berandai-andai ini. Andainya datang Nabi sekarang sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah telah mengganti wisuda yang lebih baik. Gimana kira-kira? Berat tak meninggalkannya? Berat. Walaupun Nabi yang datang sekarang misalnya untuk menjelaskan itu, berat. Apalagi kalau hanya Ustaz Dasman yang menjelaskannya. Misalnya saya mengusulkan ya ke panitia wisuda. Ya, kalau kami di kampus kami di UIN lah saya usulkan dulu. Kenapa harus duduknya mahasiswa-mahasiswi itu harus berdasarkan nomor urut? Kadang-kadang laki perempuan berdekatan. Bahkan karena ruangan yang sempit akhirnya harus didempet laki-laki perempuan. Betul kan? Serius nih, betul apa enggak? Kalian duduk semenjelang wisuda, didekatkan atau dijarakkan? Atau physical distancing? Didekatkan atau dijauhkan? Macam belum pernah wisuda loh, enggak tahu mana ya. Belum wisuda, enggak pernah nengok orang wisuda. Oh, kesian. Ini bangkunya, ya kan berdasarkan nomor apa? Nomor induk, nomor apa stambuk kita, registrasi, ya kan? Jadi kalau sempat setelah itu di sini Dasman nomor 1101 misalnya, 1101 misalnya Deswati. Jadi duduk Dasman dengan Deswati berdekatan. Bahkan mohon maaf berdempetan. Iya dah. Tonton kok malu-malu bilangnya. Macam nak tengok atau saya bukakan foto wisuda sekarang. Iya dah. Taib. Andainya datang sekarang orang mengatakan tak boleh wisuda dengan cara ini. Berat enggak? Berat. Apa sebab? Tradisi turun temurun. Tapi kalau iman bicara masa perempuan sama laki-laki yang bukan mahram didudukkan berdempetan. Boleh enggak secara syariat? Ya enggak boleh. Siapapun bilang enggak boleh. Bahkan secara tradisi asli Melayu kita juga enggak boleh. Cuman karena sudah kadung biasa. Padahal kalau mohon maaf, saya pernah kalau tonton tidak bisa, saya bisa sebenarnya. Padahal begitu kan ke sebagian pimpinan atau panitianya, kalau tonton tidak bisa memisahkan laki-laki dan perempuan duduknya saja di wisuda itu, insya Allah saya bisa. Angkat saya sebagai ketua panitia, insya Allah bisa. Kenapa bayar? Kenapa ya? Apa bayarnya? Perempuan di situ, laki di sini. Misal wisudawan
dengan nomor registrasi 101, disilakan maju. 101 siapa tadi? Dasman, lupa kalian namanya Dasman. Majulah Dasman. Lalu dipindahkan tali yang menyuntai itu dari kiri ke kanan. Iya kan? Habis itu panggil Wisudawati dengan nomor 102 tadi. Siapa tadi? Daswati. Kan mirip-mirip namanya. Maju lagi dia. Bergantian kan? Bisa. Masa itu aja enggak bisa? Cuman masalahnya mau atau tidak. Itu masalahnya. Kalau mau, taba'an lima ji'tu bih. Tak sempurna iman seseorang sampai dia mau hawanya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas kaum ikhwan akhwat? Jelas? Nah, banyak hal-hal yang kita dihadapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya pergi KKN atau menulis penelitian kelompok misalnya. Apakah wajib dalam satu kelompok itu campur baur laki-laki perempuan? Seharusnya tidak wajib. Tapi sengaja diplot seperti itu bahwa kalau di sini 3 laki 3 perempuan. Betul? Sudah mentradisi. Kadang-kadang penelitian di lapangan jauh pula ke misalnya kemana misalnya ke Pelalawan misalnya, otomatis 3 laki 3 perempuan sama-sama berangkat. Akhirnya berbagi, karena kan mulai lagi bicara hawa kita. Yang lebih ahli bawa motor tentu yang laki-laki. Yang enak dibawa numpang tentu perempuan. Akhirnya yang pegang setir laki-laki, yang pegang pinggang perempuan. Itu sudah biasa di berbagai kegiatan kita. Padahal bisa dipisah, sangat bisa. Karena tidak ada kaitannya hasil penelitian dengan campur aduknya laki-laki dan perempuan. Bahkan penelitian menunjukkan, pernah di Inggris dan Perancis mereka praktekkan, dipilih yang punya IQ tinggi-tinggi anak SMA itu, lalu dikelompokkan, kelompok campur laki-laki perempuan dan kelompok pisah laki-laki dan perempuan. Dengan materi yang sama, dosen yang sama, waktu yang sama, alokasinya sama, biaya yang sama, ternyata hasilnya yang dipisah antara laki-laki dan perempuan lebih berprestasi dari lokal yang dicampur. Subhanallah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Cuman hawa kembali mengalahkan kenyataan. Hawa kembali mengalahkan kenyataan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tak sempurna iman. Kita katakan tak sempurna, bukan kita katakan tidak beriman sama sekali. Karena mungkin di bab lain dia ikut apa yang dibawa Nabi, tapi bab tertentu dia tidak sanggup. Tidak sanggup. Banyak sebabnya. Tidak tahu, salah satu sebab. Tahu tapi tidak mau, salah satu sebab. Mau tetapi malu, sebab. Mau tetapi berat karena ada manfaat di situ dan kepentingan, juga tidak bisa meninggalkannya. Tapi dalam bab yang kadang-kadang tidak bertentangan dengan hawa, misal apa contohnya syariat yang tidak bertentangan dengan hawa? Kan tidak semua syariat bertentangan dengan hawa. Apa contohnya syariat yang tidak bertentangan dengan hawa? Wih, masa gitu aja kalian tidak tahu bikin contoh? Misalnya menikah, sesuai tidak dengan hawa? Sesuai tidak? Bila perempuan sudah mulai dewasa, kata Nabi, maka cepat-cepat menikah, jangan dilambatkan. Setuju tidak nih?
Setuju. Bila mulai jatuh cinta, langsung dibawa ke KUA. Setuju? Setuju. Sesuai dengan hawa. Bila satu istri sangat bahagia, tentu dua lebih menderita. Sesuai dengan hawa. Makanya laki-laki suka yang seperti ini. Cuman di sini wanita diuji, tidak sesuai dengan hawanya, betul kan? Suami nikah lagi tidak sesuai dengan hawa. Di sini dilihat siapa yang beriman, siapa yang kurang. Yang kurang iman. Yang beriman sempurna, walaupun aku tak suka, tapi syariat membolehkan, silakan abang, aku yang carikan. Iya kan? Tapi kebanyakan tidak. Pilih aku atau dia. Kalau nak buka cabang, tutup kantor pusat. Iya kan? Akhirnya gara-gara menyelamatkan janda orang, istri kita jadi janda. Allah musta'an. Ini termasuk bab hawa yang tak sesuai dengan syariat. Syariat inginnya begini, hawa kita tidak. Di sini mungkin di bab ini ibu-ibu tidak setuju, betul kan? Tapi ada yang tidak setuju dengan hawanya. Misalnya, ya, apa sih misalnya? Tapi, misalnya menjadi seorang yang pemurah, misalnya. Hawa kita, pasti kita semua ingin uang kita semakin disimpan, semakin banyak, semakin senang, betul? Iya, tidak sunnah. Cuman syariat mengatakan, kalau kamu diberi kelebihan, jangan lupa setiap hari harus ada sedekah, khususnya di waktu pagi. Nah, bisa kita ikuti syariat atau kita ikuti ketamaan hati. Oleh itu, banyak yang sesuai dengan syariat. Misalnya, bila solat diiqamatkan, makanan sudah terhidang, maka makan dulu baru solat. Setuju tidak nih? Setuju? Setuju. Makanya bagi yang puasa hari ini nanti, orang azan, apa yang dilakukan? Makan dulu. Maksudnya apa namanya? Berbuka dulu. Ini sesuai dengan hawanya. Betul kan? Sesuai dengan hawa. Orang yang salat lalu nak buang hajat. Syariat mengatakan buang hajat dulu, walaupun tak bisa berjamaah misalnya. Termasuk tadi makan tadi. Makanya nanti kalau antum melihat misalnya ada orang makan tiba-tiba dia tidak tahu, dah lapar sekali, tidak sempat sholat berjamaah, jangan antum rekes sebagai pelanggaran. Dia mungkin sudah kelaparan sekali baru makan, tiba-tiba azan langsung pula qamat, akhirnya tidak bisa berjamaah. Ini uzur syar'i, artinya sesuai hawa dan didukung oleh syariat. Tapi jangan tiap hari kayak gitu. Pas nak azan, hidangkan makanan. Kata Ustaz, kalau hidang makanan boleh makan dulu. Bukan. Ada masa-masa kita harus melakukan itu. Itu uzur syar'i. Uzur syar'i seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia sedang makan, tiba-tiba iqamat dikumandangkan. Dia bilang tenang. Hakadha sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis shalah wa hadaral asya fabda'u bil asya. Bila salat didirikan tapi hidangan sudah di depan, maka selesaikan makan baru pergi salat. Jelas? Alhamdulillah. Tapi jangan disengaja format acaranya seperti itu. Pas waktu salat isoma. Isoma itu apa? Istirahat. Enggak, sebenarnya terbalik. Bukan isoma, imaso. Istirahat, makan baru salat. Ini yang kebanyakan terjadi. Kadang-kadang salatnya sendiri-sendiri. Makanya dengan sangat berat dan terpaksa, ya, dalam suatu acara saya mengatakan, mohon maaf saya izin salat dulu. Orang sudah qamat, tapi masih banyak bertele-tele acaranya. Ya, acara bertele. Saya minta izin aja. Saya tidak membubarkan acara, tidak. Saya minta izin karena orang kan tak boleh doa bersama.
Tiba-tiba kita pergi kan seolah-olah kan kurang adab kita kan, maka minta izin. Lagi pula saya bilang doa bersama bagusnya selesai sholat, kalau nak bersama juga, apalagi makan bersama. Ya dengan berat sebenarnya, karena saya tahu bahwasanya kalau udah makan hidang. Cuman masalahnya kalau saya tidak permisi, nanti bukan sholat bersama setelah itu, tapi sama-sama sholat di rumah sendiri. Nah, itu. Maka saya permisi. Tapi kalau anda yang saya tahu selesai makan ramai-ramai kita pergi sholat ke masjid, itu bagi saya setuju, tidak ada masalah. Paham Ustaz? Antum bikin acara di sini misalnya, nanti pas waktu sholat datang waktu makan. Selesai makan kita baru sholat ke masjid Arba'un Nas. Itu saya bisa, tidak ada masalah. Sejam 2 jam pun saya tunggu. Tapi kalau selesai makan kita pulang masing-masing, nah tentu saya permisi, saya nak sholat dulu. Sebab tidak ada lagi kawan berjamaah. Jelas? Nah, jelas tuh saya. Jadi ada syariat yang kadang-kadang tidak sesuai dengan hawa, kita tidak ikuti. Nah, tidak mengikutinya ini tanda tidak sempurnanya iman. Tapi orang yang sempurna imannya enggak. Dia mengikuti apa yang dibawa oleh syariat. Ya, ini hari raya turun-temurun enggak. Sebab ini tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menentukan hari raya hanya 2 ini. Selebihnya bukan bagian dari syariat. Jelas? Kalau sudah jelas, sekarang tinggal kita lagi mendeteksi, mengklasifikasikan diri masuk mana kita. Dekat ke kesempurnaan atau semakin jauh dari kesempurnaan. Mudah-mudahan Allah SWT dengan terus belajar, terus menuntut ilmu, karena memang ibarat pisau harus diasah terus biar tajam. Ibarat pakaian harus dibersihkan terus, dicuci, dirawat, disetrika biar rapi terus. Begitulah iman kita ini. Tapi kalau kita jarang belajar, tidak pernah duduk di majelis ilmu, ya jadilah seperti kata sebagian, berislam tuh jangan terlalu serius, beragama jangan terlalu serius. Ya kalau beragama aja tidak serius, pasti yang lain lebih tidak serius. Ini keselamatan dunia akhirat. Yang lain tuh kadang di dunia aja tidak selamat. Kita kuliah nih, tidak semua kita dapat kerja dengan kuliah, betul kan? Betul. Tapi dengan agama ini, insya Allah semua kita masuk surga. Kalau serius beragama, serius kuliah belum tentu dapat kerja yang kita inginkan. Jelas ya? Ya, banyak orang serius kuliah, tamat perikanan, ujung-ujungnya kerja di perbankan. Ya, kerja di perbankan. Sudah tinggi-tinggi kuliah di Fakultas Syariah, rupanya terjun ke kebun sawit. Pas terjun, sawit turun babak. Gota diterbang dulu kan. Awalnya kebun karet dia. Nengok sawit naik, ditebang karet. Tanam sawit. Pas berbuah sawitnya, harga sawit terjun bebas. Masya Allah. Sekarang sawit mahal ya katanya. Iya, 4.300 5 kilo. 4.300 tapi 5 kilo. Yang kemarin sampai 4.000 1 kilo. Allah musta'an. Tapi intinya ikhwani fillah, ini billah, yang kalau ada amalan yang mesti kita serius, maka agama lah yang harus kita seriusi. Sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, orang serius beragama ya tidak membuatnya susah di dunia dan di akhirat insyaallah bahagia. Baik, saya kira keterangan ini sudah sangat cukup, dan pelajaran yang dapat diambil dari sini bahwasanya manusia itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk mengikuti syariat, bukan mengikuti hawa dan akalnya serta keinginan. Akal kita menginginkan seperti ini, tapi syariat maka kita dilarang mengikuti apa yang diinginkan oleh akal kalau melanggar syariat. Nampaknya hujan. Alhamdulillah, tidak ada yang bisa pergi.
Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia mesti mencari dalil dulu tentang suatu masalah baru menetapkan hukum. Jangan dibuat hukum dulu baru cari dalil. Nanti dipaksakan. Ya, berapa banyak sekarang kalau kita contohkan dengan perayaan, banyak perayaan dibuat dulu baru carikan dalilnya, sehingga dalilnya tidak kena mengena. Dah? Bagusnya tanya dulu bagaimana petunjuk Nabi di bulan apa ini? Zulqa'dah ini? Zulhijjah ya? Kalau lupa bulannya itu udah lupa. Zulqa'dah. Bagaimana petunjuk Nabi di bulan Zulqa'dah? Petunjuk Nabi bulan Zulhijjah, petunjuk Nabi bulan Muharram, petunjuk Nabi bulan Safar. Selesai. Jangan kita tetapkan dulu suatu amalia, lalu setelah itu baru carikan dalil. Akhirnya nanti dalil mengikuti hawa kita, dalil mengikuti akal dan pikiran kita. Ini terbalik. Nabi suruh kita mengikuti dalil, akal kita mesti mengikuti dalil. Ini banyak kita memaksa dalil mengikuti akal kita, tidak masuk akal, dalil dibuang. Bahkan dalam hal yang sangat sensitif, yaitu tentang keyakinan dan akidah, berapa banyak aliran menyimpang karena tidak menerima dalil dari Allah dan Rasul, karena tidak sesuai dengan pikirannya. Ketika Nabi pergi Isra Mi'raj, lalu ketemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal bilang, dari mana, Mat? Saya baru diisrakan ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj ke langit. Dia merasa dapat angin karena ke Baitul Maqdis perjalanan 1 bulan. Lalu dia bilang, mana mungkin? Datang dia ke Abu Bakar, dia ajaknya Abu Bakar berlogika. Kita seringkan ke Baitul Maqdis, iya. Berapa lama diperlukan? Sebulan. Ini ada orang yang bilang semalam dia pergi balik lagi. Benar, gimana menurutmu? Kata Abu Bakar, yang bilang siapa dulu, Mas? Mas Jahal. Yang bilang siapa? Itu temanmu Muhammad. Percaya juga gue itu. Oh, kalau dia yang ngomong pasti benar. Tidak main lagi kali-kali matematika itu saya tidak pakai. Sebab Muhammad Al-Amin, As-Sadiqul Amin, la yakhruju min hadza illa haqq. Tidak ada yang keluar dari sini kecuali hak. Tidak masuk akal antum yang pendek, bukan keterangan Nabi yang tidak jelas. Jelas? Nah, ketika Nabi memberitahukan tentang Allah Subhanahu wa taala, antum bilang tidak masuk akal antum yang pendek. Akal orang bisa menerima. Berarti bukan dalil yang salah. Masalahnya antum sudah tetapkan hukum dulu sebelum berdalil. Harusnya berdalil dulu baru tetapkan hukum. Jelas? Kalau ini kembali ke koridor yang benar, maka banyak kita akan mudah mengikuti syariat. Tapi kalau tidak, nanti tidak sesuai dengan akal dan pikiran, yang itu disebut dalam Al-Quran dan hadis sebagai hawa. Tidak sempurna iman seseorang sampai hawa, yakni pikirannya, keinginannya, logikanya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi berdalil dulu baru berhukum, bukan hukum ditetapkan baru cari dalil. Ini masalah yang banyak terjadi di kalangan Islam. Sudah terlanjur dilaksanakan, lalu ditanyakan Ustaz, tolong carikan dalilnya Ustaznya. Ini cari-cari dapat, ternyata dalilnya tidak sesuai. Ini antara contoh, ikhwani fillah, contoh bertabarruk dengan orang-orang saleh, ngalip berkah, karena sudah dianggap itu sesuatu yang lumrah, dibolehkan. Lalu dicari-carikan, ketemulah riwayat bahwa Imam Malik rahimahullah bila terasa agak malas-malasan dia, lalu dia bertemu dengan Muhammad Ibn Munkadir, seorang tabi'in yang terkenal riwayatnya dari Jabir bin Abdullah, seorang saleh dan zuhud. Lalu saya lihat mukanya
lalu saya merasa mendapat pelajaran. Mendapat pelajaran ini tabarruk, cari barakah, atau mencari semangat? Karena kita bertemu dengan orang lalu bersemangat melihatnya, ini masuk tabarruk atau bukan? Yang mendengar mengusap-ngusap gini dan sebagainya, ini bukan bab tabarruk. Tapi karena kita sudah mengesahkan tabarruk ngalap berkah, ini dianggap sebagai dalil. Andainya pun benar Imam Malik tabarruk, itu tidak menjadi dalil, karena perkataan Imam Malik bukan dalil. Jelas? Atau sudah terlanjur untuk ngalap berkah ke kuburan-kuburan orang saleh misalnya. Apa dalilnya? Sahabat tidak pernah ngalap berkah ke kuburan Nabi, tidak ngalap berkah ke kuburan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ketemu riwayat yang tidak jelas juntrungannya di dalam tarikh ke Baghdad. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa dia setiap hari, Imam Syafi'i setiap hari pergi ke kuburan Abu Hanifah ngalap berkah. Ternyata perawinya tidak dikenal, riwayat dusta, dijadikan juga sebagai dalil. Karena di Quran tak ketemu, di hadis tak nampak, akhirnya ditakwil-takwilkan. Apa-apa? Karena sudah buat keputusan dulu, baru dicarikan dalil. Sama dengan proyek, dah dikerjakan dulu, baru dicari payung hukumnya. Akhirnya ketika diperiksa jadi temuan. Jelas? Maka hadis ini walaupun secara sanad tidak sahih, tapi maknanya benar, bahwa hawa kita harus tunduk kepada apa yang datang dari Allah dan Rasul. Maka jangan putuskan hukum sebelum ada perangkatnya, jangan putuskan hukum sebelum ada dalilnya. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Barangkali kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai di sini pertemuan kita malam ini, petang menjelang malam ini. Sampai jumpa kembali insyaallah pekan keempat bulan depan, bukan pekan depan, pekan keempat bulan depan dengan izin Al-Karim Ar-Rahman. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Tinggal hadis yang ke-42, berarti hadis terakhir dari Arba'in Nawawiyah. Nanti kita sempurnakan dengan Tatimatul Khamsin yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Setelah Imam Asy-Syafi'i nanti kita ke Imam Hambali. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Kayaknya tidak ada pertanyaan karena jelas sekali. Ada yang mau ditanya juga kan? Tidak kan? Alhamdulillah. Memang senang dengan antum nih, pintar-pintar, cerdas-cerdas. Ya, sekali bilang langsung jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Wallahu taala a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.